Ini fakta sebenarnya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ada Agustina dengan NIM 125107084. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansa dengan NIM 125107044. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 125107071. Perkenalkan, nama saya Jafira Azara dengan NIM 125107098. Perkenalkan, nama saya Sakdia dengan NIM 125107049. Perkenalkan, nama saya Mutia Artika Sani dengan NIM 125107063. Perkenalkan, nama saya Dafar Saputri dengan NIM 125107026. Perlu kalian ketahui, akhir-akhir ini lini masa media sosial kita dipenuhi oleh kekhawatiran mengenai pergerakan nilai tukar rupiah yang menyentuh angka 17.600 per dolar US. Saya sangat memahami kekhawatiran tersebut. Dan masalah ini bukan sekedar angka di atas kertas, tetapi berkaitan erat dengan harga barang, daya beli, dan masa depan ekonomi keluarga kita sehari-hari. Sangat wajar jika kita semua menaruh perhatian pada masalah ini. Namun, di tengah riuhnya opini publik, penting bagi kita untuk melihat duduk perkaranya secara objektif dan jernih. Kita harus tahu bahwa pelemahan ini bukan mencerminkan bahwa fondasi dalam negeri kita sedang hancur dan rapuh. Yang terjadi saat ini adalah sebuah hantaman badai global, ketegangan geopolitik dunia yang belum mereda, serta kebijakan suku bunga tinggi. Di Amerika Serikat telah memaksa mata uang dolar menguat secara agresif. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan oleh hampir seluruh mata uang negara-negara berkembang di dunia. Menghadapi tantangan ini, pemerintah bersama Bank Indonesia dan otoritas terkait sama sekali tidak tinggal diam atau terpantau tangan. Berbagai langkah taktis dan strategis berlapis telah dijalankan, mulai dari inversi pasar valuta asing secara struktur, optimalisasi instrumen keuangan dalam negeri, hingga penguatan dana stabilisasi nasional. Faktanya, jika kita melihat indikator makroekonomi domestik kita yang lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di jalur yang solid. Angka inflasi kita tetap terjaga rendah dan pasokan cadangan devisa serta pangan nasional dalam kondisi yang aman. Disinilah ujian kedewasaan kita sebagai sebuah bangsa di tengah situasi dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Modal terbesar yang kita miliki bukan hanya sekedar angka cadangan devisa, melainkan persatuan di dalam negeri. Isu ekonomi global seperti jangan sampai dipolitisasi atau digoreng menjadi narasi yang memecah belah kita. Sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan atau mencari kambing hitam. Ini adalah momentum emas bagi seluruh elemen bangsa, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat luas untuk merapatkan barisan, menyatukan visi, dan saling mendukung demi menjaga stabilitas serta kedaulatan ekonomi sosial. Oleh karena itu, kami mengimbaukan kita semua untuk tetap tenang, tidak panik, dan lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak mudah terprovokasi dan spekulasi yang berlebihan. Sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang tangguh dan selalu berhasil melewati berbagai krisis global sebelumnya. Dengan itu, kerja keras serta persatuan yang solid, kita pasti mampu melewati tantangan kali ini dengan baik. Terima kasih dan mari bersama-sama kita jaga optimisme untuk Indonesia maju. Dari pembahasan tersebut,
kita bisa memahami bahwa pelemahan rupiah tidak selalu berarti ekonomi Indonesia sedang rapuh. Banyak faktor global maupun domestik yang memengaruhi nilai tukar mata uang seperti kondisi ekonomi dunia, kebijakan bank sentral, hingga arus investasi internasional. Oleh karena itu, kita tidak perlu langsung panik atau terbawa isu yang belum tentu benar. Yang terpenting adalah tetap bijak dalam menyikapi informasi ekonomi, terus belajar memahami keadaan, dan tidak mudah termakan kabar yang menyesatkan, sehingga perubahan seperti ini merupakan hal yang wajar terjadi.